Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Baik, akan saya ceritakan sejarahnya, walau sedikit yang saya ketahui akan tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pemirsa yang belum mengetahui sama sekali tentang riwayatnya. Sejarah ini saya dapatkan dari keterangan Juru Kunci Bapak Iyad Hidayat, Juru Kunci Makam Ratu Dewi Nawang Wulan, Prabu Guru Aji Putih, Kibalangan Terang atau Resi Agung Bima Raksa di Cipaku, Dharma Raja Sumedang. Ratu Ratna Inten atau ada yang menyebutnya Ratu Ratna Inten Dewi Nawang Wulan. Ratna Inten tinggal di sebuah dusun terpencil yang damai jauh dari keramaian. Di sanalah gadis cantik nan jelita itu tumbuh dengan kesederhanaan nuansa pedesaan yang tentram. Padahal Ratna Inten Tera Raja Saunggalah pertama yang sangat disegani kala itu. Ia adalah cucunya Raden Hindi atau Prabu Demunawan dari ibunya Ratna Inten yaitu Sari Banon Kencana dan keponakan Prabu Purbasora putra Sempakwaja dari Prabu Retikandayun Raja Galuh Purwa. Tetesan darah Jagat Jayanata atau Jaksa Wiragati ini gemar bernyanyi dan menari sampai Ratna Inten tumbuh dewasa menjadi gadis cantik nan jelita. Bakat dari kecilnya itu didukung sepenuhnya oleh ayah Ratna Inten sehingga menjelma menjadi seniman tari dan nembang tarik suara yang termasyur atau terkenal. Dengan kecantikan serta keluasan gemulai tariannya Ratna Inten banyak undangan pentas tari dari dusun ke dusun hingga pentas dari istana-istana kerajaan pun kerap menyukai tarian Ratna Inten, yang padahal ketika menari Ratna Inten hanya diiringi waditra atau pengiring musik tarian yang sangat sederhana yang berupa seperangkat dok-dok atau alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit lembu dan terompet yang nyaring. Oleh karena itu terompet disebut juga beger dengan perpaduan dok-dok dan beger atau terompet, maka Ratna Inten menyebut pengiring musik tariannya disebut doger. Mungkin bisa disimpulkan pelopor sejarah seni doger tiada lain adalah Ratna Inten atau Dewi Nawang Wulan. Ketenaran tarian Ratna Inten lebih menonjol dari nyanyian atau suara tembangnya, sehingga Ratna Inten mendapat julukan Ronggeng Sadunya atau Ronggeng Sajagat. Gelar kehormatan tersebut diberikan pada Ratna Inten karena kecantikan serta kepercayaan yang sangat kuat bahwa Ratna Inten merupakan gadis cantik titisan Sang Dewi Nawang Wulan dari Kahyangan. Ketenaran sang Ronggeng bukan hanya di kalangan bangsawan atau orang istana kerajaan saja, tapi menyentuh hati para saudagar kaya yang tertarik dengan penampilan tarian yang khas dan luwes dalam setiap penampilannya, serta masyarakat kalangan jelata pun mengenal dan mengagumi kecantikan dan tarian sang Ronggeng Sadunya. Di tengah kesibukannya dalam memenuhi undangan pentas tarinya sang Ronggeng terkadang kewalahan karena terlalu banyaknya undangan untuk penampilan tariannya, sehingga terkadang terjadi perselisihan paham dan rebutan sang Ronggeng Nawang Wulan untuk tampil menghibur di tempatnya. Di antara para pengagum sang Ronggeng terkadang terjadi keributan, bahkan seringkali menelan korban karena ingin lebih dulu sang Ronggeng tampil di tempatnya. Penyebab keributan bukan hanya itu saja, terjadinya kecemburuan dari kalangan seniman sendiri, karena dengan ketenaran seni doger sang Ronggeng Sadunya menjadi sepinya pentas bagi mereka. Sehingga ayah Ratna Inten Jagat Jayanata alias Jaksa Wiragati sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya, sehingga sering memberi nasihat-nasihat pada Ratna Inten agar berhati-hati ketika menghibur penggemarnya. Namun Jagat Jayanata tidak tega melarang atau membatasi bakat menari Ratna Inten yang mengalir semenjak kecil hingga berhasil menjadi penari yang sangat terkenal. Karena banyaknya undangan atas dirinya membuat sang Ronggeng terkuras waktu dan staminanya, sehingga terkadang kelelahan dan tertidur pulas, dan di dalam tidurnya sang Ronggeng sering bermimpi sama dan berulang-ulang bertemu dengan raja muda dan tampan, sopan tutur katanya serta berwibawa, dan membawa hanyut perasaan asmara di hati sang Ronggeng. Di setiap kesempatan Ratna Inten menceritakan mimpinya perihal pertemuan dengan pemuda tampan dan dia adalah seorang raja. Sang Ronggeng meyakini bahwa mimpinya yang berulang-ulang itu suatu wangsit atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa bahwa raja muda dalam mimpinya itu adalah jodoh pemberian Yang Maha Kuasa pada dirinya kelak. Akan tetapi ayahnya hanya menganggap mimpi putrinya itu hanya sebagai bunga tidur semata karena angan-angan putrinya mendapatkan pendamping hidup kalangan bangsawan dan itu sangatlah lumrah. Dan akhirnya setelah Jagat Jayanata menimbang-nimbang cerita mimpi Ratna Inten itu termenung dan berbicara dalam hatinya, masih pantas Ratna Inten berharap calon pendampingnya dari kalangan bangsawan.
karena Ratna Inten sesungguhnya masih tera raja atau cucu Raja-Raja Saunggalah ke-1 antara 748 sampai 797 Masehi, yaitu Raden Hindi atau Prabu Resi Demunawan atau Rahyang Kuku, begitu juga ayahnya Jagatjaya Nata atau Jaksa Wiragati, seorang penata kenegaraan kerajaan Galuh Prabu Purbasora. Selayaknya Ratna Inten mendapatkan mimpinya itu. Dan dengan pernikahan mungkin itu salah satu upaya terbaik ketimbang melarang putrinya untuk berhenti menari. Sungguh itu alasan yang tepat untuk menghapus kekhawatiranku pada Ratna Inten. Di suatu waktu Jagatjayanata atau Jaksa Wiragati memanggil putri kesayangannya dan mengutarakan maksudnya untuk menjodohkan Ratna Inten dengan putra mahkota kerajaan Galuh. Akan tetapi Ratna Inten menolak secara halus maksud ayahnya yang hendak menjodohkannya. Ratna Inten menjawab, saya mau dijodohkan dengan raja muda yang hadir dalam mimpinya. Apabila lelaki dalam mimpinya itu adalah putra mahkota kerajaan Galuh, saya menerima. Akan tetapi jika bukan, saya akan tetap menunggu raja muda itu untuk datang meminangku. Jagatjayanata tersenyum dan mengerti atas jawaban putrinya itu. Setelah beberapa waktu tiba-tiba rombongan putra mahkota kerajaan Galuh pun tiba untuk melamar sang ronggeng sadunya, akan tetapi setelah bertemu ternyata bukan pemuda yang sering hadir dalam mimpinya. Dengan pasti sang ronggeng menolak pinangan bangsawan Galuh tersebut, sehingga membuat putra mahkota tersebut pulang dengan sejuta kekecewaan karena Ratna Inten tidak bersedia untuk dinikahinya walaupun dengan mas kawin yang bergelimang emas permata. Di kemudian harinya rombongan saudagar pun datang hendak melamarnya dengan mas kawin perhiasan emas picis kumelincing, emas intan jumanten benda berharga dan sangat mahal. Akan tetapi mendapatkan jawaban yang sama seperti putra mahkota kerajaan Galuh, sehingga pulang dengan perasaan hampa karena gagal untuk dapat mempersunting sang ronggeng sadunya yang menjadi idaman hatinya. Banyaknya rombongan yang hendak melamar Ratna Inten pun tersiar cepat ke seluruh pelosok negeri, sehingga dusun sang ronggeng kerap sekali didatangi rombongan-rombongan yang hendak melamar dan juga kerap sekali terjadi peperangan antara rombongan satu dengan yang lainnya. Setelah menerima kekecewaan lamarannya ditolak oleh sang ronggeng, tidak kuasa menahan cibiran dan sindiran dari rombongan pelamar yang baru datang di dusun tersebut. Dusun yang dulu damai tentram berubah menjadi sebuah dusun yang sangat ramai karena banyaknya orang datang untuk melamar sang ronggeng dan menjadi sebuah dusun pertempuran. Kembali Jagatjayanata atau Jaksa Wiragati memanggil putrinya karena situasi yang sangat memprihatinkan. Akibat banyaknya pelamar yang ditolak lambat laun berdampak buruk untuk Ratna Inten dan ketentraman dusunnya. Kepekaan Jagatjayanata akan situasi tersebut terpaksa harus mendesak menanyakan siapa sebenarnya sosok lelaki bayangan mimpi putrinya itu. Padahal yang datang melamar dari kalangan raja-raja gagah perkasa, kalangan ksatria, saudagar, akan tetapi semuanya ditolak. Hendaknya Ratna Inten putriku memberitahu ayah siapakah namanya dan raja dari kerajaan mana yang selama ini dinanti. Ratna Inten termenung karena sesungguhnya tidak tahu nama dan tempat berasal lelaki yang hadir dalam mimpinya itu. Akhirnya Ratna Inten mengutarakan kenyataan tersebut kepada ayahnya. Walaupun sang ronggeng sendiri pun tidak mengetahui sampai kapan harus menunggunya dan tak tahu kemana harus mencarinya. Akan tetapi Ratna Inten bertekad menunggu dengan sabar hingga saatnya tiba. Berita para pelamar sang ronggeng makin banyak yang ditolak, makin banyak yang punya niat dan makin penasaran untuk melamar sang ronggeng. Di antaranya adalah seorang lelaki yang bernama Helang Rawing bangsawan atau penghulu terah Jawa mencoba mempersiapkan lamaran dengan mas kawin gamelan Salawe Bangunan. Bukan emas berlian yang ia siapkan untuk mas kawinnya karena mengingat Ratna Inten adalah seorang ronggeng sadunya pasti memerlukan gamelan Salawe Bangunan yang sengaja ia pesan dari ahli gamelan di daerah Jawa. Gamelan tersebut terbuat dari perunggu dan ukiran-ukiran indah menghiasi gamelan untuk merajuk hati sang ronggeng, sehingga besar hati untuk mendapatkan sang ronggeng. Dengan keyakinannya maka Helang Rawing tidak tergesa-gesa untuk melamar Ratna Inten. Setelah persiapannya matang berangkatlah rombongan Helang Rawing hendak melamar Ratna Inten. Karena lamanya perjalanan tiba-tiba didahului oleh rombongan pelamar dari kerajaan Tembong Agung dari Dharma Raja. Rombongan Prabu Aji Putih telah disambut oleh Jagatjayanata atau Jaksa Wiragati karena Prabu Aji Putih anak dari kakaknya Arya Bima Raksa atau Sang Resi Agung. Kemudian Jagatjayanata atau Jaksa Wiragati menyerukan kepada putrinya supaya bergegas menemui tamu yang hendak melamarnya.
dengan perlahan Ratna Inten berjalan menghampiri rombongan dari Kerajaan Tembong Agung, dan setelah dekat dengan tamunya, Ratna Inten terheran-heran karena tamu yang berada di hadapannya itu seakan-akan sering bertemu dan pernah mengenalnya. Untuk menjawab rasa herannya itu kemudian Ratna Inten bertanya, "Siapakah Anda sebenarnya? Karena saya merasa pernah bertemu dengan Anda, tapi saya tidak ingat kapan dan di mana kita pernah bertemu." Sebelum Prabu Aji Putih menjawab didahului oleh Resi Agung Bimaraksa, atau disebut juga Ki Balangan Terang, ayahnya Prabu Aji Putih. "Sebelum anakku Aji Putih menjawab, izinkanlah saya berbicara. Sesungguhnya saya kaget bertemu Jaksa Wiragati ada di sini, dan beliau adalah ayahmu Ratna Inten. Perlu diketahui sesungguhnya aku adalah kakak ayahmu Jagat Jayanata, jadi aku adalah uakmu. Alangkah baiknya jika lamaran ini diterima untuk mempererat kembali jalinan kekerabatan kita." Akan tetapi Ratna Inten bersikeras untuk menunggu lelaki impiannya yang memberikan harapan terbaik dari Yang Maha Kuasa. "Dan lelaki dalam mimpiku memberikan hadiah tusuk konde bertuah. Jika bisa memperlihatkannya dan sesuai dengan mimpiku, maka saya bersedia menerima lamaran atau pinangannya." Sang Resi Agung Arya Bimaraksa dan Prabu Aji Putih tersenyum dan mengeluarkan tusuk konde bertua tersebut, seraya Prabu Aji Putih berkata, "Saya datang melamar dengan membawa Sri Pitakon Sabda Panglamar berupa 5 lembar sirih hitam dan tusuk konde yang diinginkan." Setelah melihat apa yang terjadi bahwa lelaki di hadapannya itu benar-benar raja muda yang arif bijaksana yang sering hadir dalam mimpinya, Ratna Inten pun terperanjat kaget, tidak percaya dan senang karena mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Kemudian lamaran Prabu Aji Putih Raja Tembong Agung pun diterima. Di tengah kegembiraan para pengiring rombongan Raja Tembong Agung, kedua belah pihak merencanakan hari pernikahan yang dianggap baik. Dan setelah itu rombongan Prabu Aji Putih pamit pada tuan rumah untuk kembali ke Tembong Agung dan mempersiapkan keperluan pernikahannya nanti. Setelah rombongan Raja Tembong Agung pulang dari rumah Ratna Inten, tibalah rombongan Helang Rawing dengan pembawa gamelan Salawe Bangunan hendak melamar. Ketika tiba di dusun itu, rombongan Helang Rawing mendengar bisik-bisik orang kampung yang dilaluinya yang mengatakan, masih ada juga yang mau melamar Sang Ronggeng. Padahal Sang Ronggeng sudah menerima pinangan Raja Tembong Agung sebagai calon suaminya. Mendengar bisik-bisik orang dusun tersebut, rombongan Helang Rawing seakan belum percaya, dan mengajak rombongannya bergegas untuk bisa sampai di tempat Ratna Inten. Setelah beberapa saat tibalah rombongan di tempat Ratna Inten. Sebagai pribumi Jagat Jayanata tetap menerima dan menjamu tamunya sebagaimana mestinya. Namun Helang Rawing sudah tidak sabar mengutarakan maksud dan ingin tahu kebenaran bisik-bisik orang dusun yang dilaluinya tadi. Kemudian Jagat Jayanata membenarkan apa yang dikatakan orang-orang kampung atau dusun itu, bahwa putri saya Ratna Inten telah menerima lamaran Raja Tembong Agung beberapa waktu sebelum rombongan Anda tiba di sini. Dan Ratna Inten pun sudah barang tentu menolak lamaran rombongan Helang Rawing. Sungguh kecewa Helang Rawing mendengar kenyataan sangat pahit itu. Setelah keyakinannya yang sangat kuat bahwa lamaran dirinya lah yang pasti diterima Sang Ronggeng cantik jelita, dengan rasa kecewa yang sangat dalam akhirnya rombongan pun berpamitan pada pribumi. Dengan penolakan Ratna Inten membuat Helang Rawing gusar dan marah-marah karena tersinggung dan kecewa ditolak dan telah didahului oleh Raja Tembong Agung. Di tengah perjalanan pulang memerintahkan pada rombongan pembawa gamelan Salawe Bangunan untuk membuang gamelan tersebut jauh-jauh. Untuk apa dibawa pulang atau bahasa Sundanya Carakang Bongkang Picen Kamalausma, gamelan Salawe Bangunan yang hendak dipakai tanda Sri Pitakon Sabda pelamaran yang sangat antik itu, akhirnya satu persatu dibuang di sepanjang jalan yang mereka lintasi. Gamelan Salawe Bangunan yang dibuang di tempat berpisah diambil oleh orang-orang kampung yang kebetulan dilewati oleh rombongan Helang Rawing yang kecewa. Gamelan Salawe Bangunan terbuat dari bahan perunggu terdiri dari 25 wilah, bonang 17 wilah, jengglong 5 wilah, seperangkat gong, kendang indung, kulanter, kecrek, dan jumlah gamelan Salawe Bangunan 25 wilahan dan berlaras pelok saptanada atau 7 nada. Gamelan tersebut sering disebut juga gamelan kromong, dan semua gamelan tersebut dibuang satu persatu di sepanjang perjalanan pulang. Berita Prabu Aji Putih Raja Tembong Agung telah memboyong dan mempersunting Ratna Inten Ronggeng Sadunya tersiar ke seluruh pelosok, sehingga terdengar lagi oleh Helang Rawing dan sungguh menyalakan api dendam asmara yang demikian membara.
Kemudian Helang Rawing tidak kuasa menahan dirinya, sehingga ia membawa pasukannya untuk membuat keonaran dan kekacauan di daerah kerajaan Tembong Agung. Dan pasukan pimpinan Helang Rawing membuat kekacauan dengan sangat kejam sekali karena tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi atau melawan pasukan Helang Rawing yang mengamuk dan membabi buta, sehingga Raja Tembong Agung tidak bisa berdiam diri dengan keonaran itu. Akhirnya pasukan Tembong Agung dikerahkan untuk menghalau serta menumpas para perusuh di wilayah kerajaan Tembong Agung. Prabu Aji Putih pun ikut dalam penumpasan para pengacau pasukan Helang Rawing. Walau perlawanan sengit dari pasukan Helang Rawing, tetapi pasukan Tembong Agung tidak gentar dan terus melawannya, dan sampai akhirnya pasukan Helang Rawing banyak berjatuhan korban dan membuat sisa pasukan Helang Rawing tidak berdaya dan menyatakan menyerah dan takluk kepada Raja Tembong Agung. Kemudian Helang Rawing beserta pasukannya ditangkap. Prabu Aji Putih memperlihatkan kearifan dan kebijaksanaannya sebagai raja, dengan memberikan maaf dan ampunan pada Helang Rawing serta pasukannya walaupun telah jelas merusak dan membuat keonaran yang sangat keji pada rakyat Tembong Agung. Akan tetapi dengan kebesaran hati dan kemuliaan hati sebagai Raja Tembong Agung begitu nampak di depan mata musuhnya sendiri, sehingga membuat Helang Rawing dan sisa pasukannya merasa kagum dan malu kepada Raja Tembong Agung, yang akhirnya Helang Rawing serta sisa pasukannya dengan rela hati mengabdikan diri untuk Raja Tembong Agung. Karena kesungguhan atas pengabdian Helang Rawing dan pasukannya, Raja Tembong Agung kemudian mengangkat Helang Rawing sebagai sesepuh atau santoan pangerucukan atau nama Situ Raja sekarang. Karena Ratna Inten dipersunting oleh Raja Tembong Agung menjadi permaisuri kerajaan Tembong Agung, maka dikenallah Ratu Ratna Inten Dewi Nawang Wulan yang makamnya telah terendam bendungan Jati Gede dan menjadi ibu dari salah satu Raja Sumedang Larang yang sangat harismatik, yaitu Prabu Bratakusuma alias Batara Tungtang Buana alias Prabu Resi Cakrabuana alias Prabu Tajimalela. Demikian riwayat Ratu Ratna Inten Dewi Nawang Wulan yang saya dapatkan, kekurangannya mohon dikoreksi. Salam santun.